Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami akan membahas materi tentang keamanan informasi 1. Sebelum membahas materi, kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Rika Marjati, NPM 1811067, Suanjani Pratiwi, NPM 1811015, Devi Puspitasari, NPM 1811096, Dinda Permatasari, NPM 1811064, dan Komang Asia Wulandari, NPM 1811072. Dalam materi keamanan informasi ini ada beberapa yang akan kami bahas, yaitu pertama, kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian keamanan informasi. Kedua, manajemen keamanan informasi. Ketiga, ancaman dan jenis ancaman keamanan informasi. 4, resiko. 5, isu e-commerce. 6, manajemen risiko. 7, kebijakan keamanan informasi. Kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian keamanan informasi. Pada saat Perang Vietnam, ketika sejumlah instalasi keamanan komputer dirusak pemrotes, pengalaman ini menginspirasi kalangan industri untuk meletakkan penjagaan keamanan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran, serta menyediakan organisasi dengan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional setelah terjadi gangguan. Pendekatan-pendekatan yang dimulai di kalangan industri dicontoh dan diperluas. Ketika pencegahan federal ini diimplementasikan, dua isu penting harus diatasi, yakni keamanan versus hak-hak individu dan keamanan versus ketersediaan. Keamanan informasi. Istilah keamanan sistem digunakan untuk menggambarkan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan keamanan informasi. 1. Kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan orang-orang yang tidak berwenang. 2. Ketersediaan. Tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. 3. Integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan informasi atau Information Security Management. Sedangkan aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut manajemen keberlangsungan bisnis atau Business Continuity Management. Jabatan Direktur Keamanan Sistem Informasi Perusahaan atau Corporate Information System Security Officer digunakan untuk individu dalam organisasi, biasanya anggota dari unit sistem informasi yang bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi perusahaan tersebut. Manajemen keamanan informasi. Pada bentuknya yang paling dasar, manajemen keamanan informasi terdiri atas 4 tahap, yaitu 1. Mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Kedua, mengidentifikasi risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. 3. Menentukan kebijakan keamanan informasi. 4. Mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Istilah manajemen risiko atau risk management dibuat untuk menggambarkan pendekatan di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan risiko yang dihadapinya. Tolak ukur atau benchmarks adalah tingkat kinerja yang disarankan. Tolak ukur keamanan informasi atau Information Security Benchmark adalah tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan lain yang tidak terotorisasi.
Standar atau tolak ukur semacam ini ditentukan oleh pemerintah dan asosiasi industri serta mencerminkan komponen-komponen program keamanan informasi yang baik menurut otoritas tersebut. Ancaman keamanan informasi adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Jenis-jenis ancaman keamanan. 1. Malicious software. 2. Virus. 3. Worm. 4. Trojan horse. 5. Adware. Risiko keamanan informasi didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggan keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua risiko mewakili tindakan yang tidak terotorisasi. Risiko-risiko seperti ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. 2. Pengungkapan yang tidak terotorisasi. 3. Penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. 4. Modifikasi yang tidak terotorisasi. Persoalan e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik telah memperkenalkan suatu permasalahan keamanan baru. Masalah ini bukanlah perlindungan data, informasi, dan peranti perangkat lunak, tetapi perlindungan dari pemalsuan kartu kredit. Pemalsuan kartu kredit 12 kali lebih sering terjadi untuk para retail e-commerce dibanding dengan para pedagang yang berurusan dengan pelanggan mereka secara langsung. Kartu kredit sekali pakai. Kartu kredit sekali pakai ini bekerja dengan cara berikut. Saat pemegang kartu kredit ingin membeli sesuatu secara online, ia akan memperoleh angka yang acak dari situs web perusahaan kartu kredit tersebut. Praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Visa mengumumkan 10 praktik terkait keamanan yang diharapkan perusahaan ini untuk diikuti oleh para retailnya. Retail yang memilih untuk tidak mengikuti praktik ini akan menghadapi denda kehilangan keanggotaan dalam program Visa atau pembatasan penjualan dengan Visa. 10 praktik retail. 1. Memasang dan memelihara firewall. 2. Memperbaiki keamanan. 3. Melakukan enskripsi pada data yang disimpan. 4. Melakukan enskripsi pada data yang dikirimkan. 5. Menggunakan dan memperbarui peranti lunak antivirus. 6. Membatasi akses data kepada orang-orang yang ingin tahu. 7. Memberikan ID unik kepada setiap orang yang memiliki kemudahan mengakses data. 8. Membantu akses data dengan ID unik. 9. Menggunakan kata sandi default yang disediakan oleh vendor. Dan yang ke-10 secara teratur mengisi sistem keamanan. Selain itu, Visa mengidentifikasi 3 praktik umum yang harus diikuti oleh retail dalam mendapatkan keamanan informasi untuk semua aktivitas, bukan hanya yang berhubungan dengan e-commerce. 1. Menyaring karyawan yang memiliki akses terhadap data. 2. Tidak meninggalkan data atau disket, kertas, dan lain-lain atau komputer keadaan tidak aman. 3. Menghancurkan data jika tidak dibutuhkan lagi. Praktik-praktik keamanan yang diwajibkan ini telah ditingkatkan lagi melalui program pengamanan informasi pemegang kartu atau Cardholder Information Security Program. Satu-satunya data yang dapat disimpan adalah nomor rekening pemegang kartu serta nama dan tanggal kadaluarsa kartu tersebut. Semua tindakan yang diambil perusahaan kartu kredit ini ditunjukkan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi konsumen untuk berbelanja secara online. Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk menemukan dan memperlakukan risiko yang dihadapi oleh seseorang. Tahap yang pertama adalah penetapan konteks dibagi menjadi 2, yaitu penetapan konteks internal dan penetapan konteks eksternal. Kondisi internalnya adalah sebagai berikut. 1. Dia adalah seorang wanita. 2. Dia berumur 20 tahun. Dan 3. Dia orangnya teliti. Kondisi eksternalnya adalah sebagai berikut.
Dia tinggal di lingkungan yang melek teknologi. 2. Tinggal di perkotaan. Identifikasi risiko. Yang pertama, risiko ditipu. Tidak hati-hati berbelanja online. Barang yang dikirim tidak sesuai. Yang kedua, barang rusak. Tidak di-packing dengan baik. Barang yang dibanting saat proses pengiriman. Yang ketiga, barang hilang. Faktornya yaitu karena kurir salah mengirim alamat. Analisis risiko. Yang pertama, barang hilang. Tinggal di kota kemungkinan terjadi rendah. Tingkat pemasaran rendah. Yang kedua, barang rusak. Tidak kemungkinan terjadi sedang. Tinggal pengaruh sedang. Terkena tipu. Dia orang yang kurang teliti. Tingkat kemungkinan terjadi tinggi. Tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. Evaluasi risiko yaitu proses yang menentukan risiko mana saja yang membutuhkan 3 siklus dan bagaimana saja prioritas. Prioritas pertama yaitu 1. Risiko terkena tipu. 2. Risiko barang rusak. 3. Risiko barang hilang. Selanjutnya, imitasi risiko terkena tipu. Mencari informasi lebih dalam, tidak tergiur harga yang murah, tidak terburu-buru dalam memesan. Yang kedua, risiko barang rusak. Memastikan packing yang aman, contohnya di packing dengan koran bubble wrap atau kayu. Tidak memesan barang yang rawan pecah, memakai asuransi pengiriman. Risiko barang hilang, memastikan penjual menulis alamat yang lengkap, memiliki ekspedisi yang terpercaya. Kebijakan keamanan informasi dengan mengabaikan bahwa apakah perusahaan mengikuti strategi manajemen risiko atau kepatuhan terhadap tolak ukur maupun tidak. Suatu kebijakan keamanan harus ditetapkan untuk pengarahan keseluruhan program. Dan selanjutnya mempunyai 5 fase implementasi kebijakan keamanan sebagai berikut. Fase 1. Inisiasi proyek, yaitu tim yang menyusun kebijakan keamanan. Fase 2-nya penyusunan kebijakan, yaitu tim proyek berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan terpengaruh oleh proyek ini untuk menentukan kebijakan baru tersebut. Yang ketiga, fase ketiga, konsultasi dan persetujuan. Tim proyek berkonsultasi untuk memberitahukan temuannya sampai saat itu. Fase keempat, kesadaran dan edukasi, yaitu program pelatihan kesadaran dan edukasi kebijakan dilaksanakan dalam unit organisasi. Fase kelima, penyebar luasan kebijakan, yaitu kebijakan keamanan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut dapat ditetapkan. Dan ada juga kebijakan terpisah, dibangunkan untuk 1. Keamanan sistem informasi, 2. Pengendalian akses sistem, yang ketiga keamanan personel, keempat keamanan lingkungan dan fisik, kelima keamanan komunikasi data, keenam klasifikasi informasi, ketujuh perencanaan kelangsungan usaha, dan 8 akuntabilitas manajemen. Dalam tersebut, kebijakan ini diberitahukan kepada karyawan sebaiknya dalam bentuk tulisan dan melalui program pelatihan dan edukasi. Setelah kebijakan ini ditetapkan, pengendalian dapat diimplementasikan. 2. Pengendalian akses sistem, yang ketiga keamanan personel, keempat keamanan lingkungan dan fisik, kelima keamanan komunikasi data, keenam klasifikasi informasi, ketujuh perencanaan kelangsungan usaha, dan 8 akuntabilitas manajemen. Dalam tersebut, kebijakan ini diberitahukan kepada karyawan sebaiknya dalam bentuk tulisan dan melalui program pelatihan dan edukasi. Setelah kebijakan ini ditetapkan, pengendalian dapat diimplementasikan.